kita akan ngebahas tentang LBM dan DCM. Ya, jadi banyak yang kemarin tuh bertanya, apa sih bedanya LBM dan DCM? List Building Mastery dan Digital Course Mastery. Nah, di sini kita bahas. I'm super excited, guys. Beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan ya, especially di bulan Juni ini, tim saya semuanya lagi very very busy untuk ngebangun course DCM ini sih. Hopefully ini menjadi jawaban buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia bisnis online, bisnis digital, benar-benar digital. Jadi sampai produknya juga digital gitu. Jadi nggak lagi bisnis offline yang di-online kan. Bukan salah sih, maksudnya ada pilihan gitu loh. Jadi tidak lagi mencari, saya mau bisnis online tapi saya nggak punya produk untuk dijual, nggak ada lagi pertanyaan kayak begitu. Ya, jadi hopefully itu menjadi jawaban nanti buat teman-teman semua. Alright, so oke, kita mulai aja teman-teman ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang LBM dan DCM. Ya, jadi LBM itu apa, DCM itu apa. So, buat Anda yang belum ikutan List Building Mastery, itu adalah online course saya yang mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat list, daftar prospek. Jadi, intinya adalah, kalau dibandingkan begitu ya, List Building Mastery adalah cara untuk Anda mengumpulkan prospek di dalam sebuah database, datanya milik Anda, sehingga Anda bisa edukasi mereka, Anda bisa follow up mereka. Nah, buat saya, fundamental dari bisnis online itu adalah di list building. Mau nggak mau, Anda mau beli apapun, Anda mau join apapun di luar sana, pasti datanya akan dikolek oleh mereka. Anda mau belanja di Tokopedia, disuruh register dulu, disuruh sign up dulu. Anda mau belanja tiket misalkan di Traveloka, di tiket.com, Anda disuruh masukin nama, email, semuanya. Credit card bahkan gitu kan. Nah, mereka semua mengumpulkan data supaya mereka bisa menghubungi Anda lagi, mengajarkan, mengedukasi Anda bahwa ada produk-produk baru. Tiket murah ke Penang, tiket murah ke Malaysia, tiket murah ke whatever lah ya, kayak gitu. Nah, jadi itu strategi fundamental dari semua online business. Pasti namanya list building. Akan menarik, kemarin saya membaca postingan Pak Subiakto, cukup menarik. List building ala tukang sayur. Nah, tukang sayur yang setiap hari keliling rumah, ternyata memiliki database di kepalanya. Si ini namanya siapa, emaknya siapa, kemudian anaknya sekolah di mana, lulus kapan, dan sebagainya. Itu dia tahu semuanya. Itu keren banget ya. Itu list building ala konvensional. Di kepala satu-satu, tapi ada datanya. Jadi dia bisa ngomong kayak, anakmu kemana, anakmu kapan pulang, dan sebagainya. Dia sudah bisa berkomunikasi seperti itu. Karena punya list, karena punya database. Even tukang sayur punya database. Meskipun tidak digital. Nah, hari ini kita sudah punya digital. Maka marilah kita memanfaatkan digital. Oke. Anda bisa aja jualan offline ya, nggak ada yang salah. Ya kan, Anda mau jualan door to door satu-satu juga nggak ada yang salah. Tetapi dengan adanya media online, social media, di mana saya barusan online, live, 5 menit kayak begini, yang nonton sudah di atas 160 orang. Sekarang kalau tiba-tiba, Sabtu, yang kira-kira sejam yang lalu, tiba-tiba saya punya ide, mau ketemu 100 orang. Kalau offline, nggak ada caranya. Harus disiapkan jauh-jauh hari. Nanti pasang billboard, pasang iklan, pasang radio, dan sebagainya. Cara zaman dulu. Ya, jadi cara hari ini, itu adalah cara yang sudah dimudahkan semuanya. Anda mau nonton video, dulu harus beli video Betamax, habis itu persewaan kaset dan sebagainya. Hari ini YouTube, Netflix, semua udah di jangkauan tangan. Mau ngomong dengan banyak orang, ini sudah banyak. Udah langsung ada nih, barusan saya ngomong udah 170 lebih. Ya, jadi hari ini adalah zaman di mana social media, platform digital itu memudahkan hidup kita. Jadi jangan malah mundur atau mindset Anda malah ditarik ke belakang. Saya nggak mau melakukan yang digital gini. Saya mau konvensional aja. Ya sudah, kalau misalkan Anda memang mau konvensional, matikan aja live ini dan go back ke yang konvensional. Oke, so moving forward ke depan, kita ngomong lagi. List Building Mastery adalah strategi untuk mengumpulkan list atau database yang intinya adalah Anda edukasi dan kemudian jualan. Apapun jualannya, Anda perlu list building. Titik. Selesai. Right? So, itu list building. Ya. Nah, kemudian DCM itu adalah sebuah course yang akan saya launch, hopefully secepatnya, baru, yang artinya, jadi DCM adalah kependekan, bukan kepanjangan, kependekan dari Digital Course Mastery. Ya, jadi kalau Anda nanya saya udah bisnis dari tahun 99, saya punya company jualan suplemen, beneran barang fisik. Saya jalan door to door.
Well, itu struggling bareng sih dari gym ke gym. Sampai akhirnya ada internet, ada website, ada social media, ada blog. Dan sampai hari ini gitu. Jadi saya perjalanan dari bener-bener offline banget sampai digital banget. Jadi saya udah ngalamin semuanya. Ternyata saya I think di tahun, sebentar, saya lagi ingat-ingat. Di tahun 2015. Ya, di tahun 2015 ketika saya membangun DMID, itu baru pertama kali saya membangun yang namanya digital product. Ya, saya punya membership site waktu itu namanya DM Labs. Hari ini saya ada List Building Mastery, ya, LBM. Saya pengen kasih lihat pada Anda. It's insane untuk dengan teknologi yang sudah ada seperti sekarang ini, kita tuh bisa menghasilkan income yang luar biasa banget. Jadi sebenarnya yang disebut dengan DCM itu adalah bagaimana caranya Anda bisa menjual produk digital dalam bentuk online course. Hari ini pemerintah kita bahkan mengendorse online course dalam bentuk kartu prakerja. It's insane, Skill Academy lah, Ruang Guru lah, semuanya online course. Dan it's crazy bahwa marketnya tiba-tiba gede banget. Contoh misalkan begini, Anda jualan suplemen diet misalkan. Well yes, tapi Anda juga bisa menjual online course bagaimana caranya untuk 30 days challenge menurunkan berat badan. Misalnya seperti itu. Nah, contoh aja, saya mau kasih sekilas aja. Contoh aja, ini adalah list building mastery saya. List building mastery ini tribe saya di Tribelio. Ini diskusinya di sini semua. Well, Anda lihat nih. Membernya adalah 2.500. Oke, 2.539 orang ya, including my team lah ya. My team ada sekitar 10 orang lah ya, my team ya. 2.500 lah, kurang lebih. Nah, sekarang Anda hitung sendiri. LBM itu harganya hampir 2 juta. 1,9, 1,88, 1,9 lah. Ya, buat perhitungan supaya mudah aja 2 juta lah. 2 juta dikali 2.500 itu berapa, teman-teman? In 1 year. Baru dari sini aja. Ya, jadi potensinya gila banget. Itu kenapa DCM ini jadi membuat Anda bisa belajar bagaimana caranya mendapatkan income online dengan banyak. Nah, you have to use your brain by the way. Jadi jangan semuanya disuapin ya. Pikirkan bahwa orang bukan membeli konten sebenarnya. Orang bukan membeli informasi, tetapi orang membeli transformasi. Dari segi. Itu alasan kenapa ketika Anda lihat di, let's say saya lagi buka YouTube saya ya. Sebentar, saya lagi buka YouTube saya. Nah, lihat nih ya. Itu kenapa? Saya banyak banget di tempat saya, itu ada kayak begini. Seorang cleaning service profit 4 kali dari modal dalam sebulan. List building mastery. Ya, ini affiliate Tribelio. Jadi kita punya, nah kayak gini. Sukses bisnis import bersama List Building Mastery. Jadi kalau Anda dengerin dia mendapatkan 1,5 miliar dalam Bobby ya, dalam waktu 5 bulan kemarin. Jadi banyak sekali di sini. Anda tinggal cek aja, saya lupa di mana, di playlistnya ya. Di playlist saya, kemudian, nah ini. Jadi ada banyak ya, gaji stuck, karyawan, bisnis bangkrut. Ya, intinya kayak begitu. Jadi kenapa sih orang itu mau membeli yang namanya online course? Karena mereka mencari sebuah perubahan, transformasi. Jadi Anda bukan jualan informasi. Ya, bukan. Tapi Anda menjual transformasi. Itu kata kuncinya di situ. Karena kalau misalkan informasi aja, di Google banyak, di YouTube banyak, di mana-mana banyak. Oke? Jadi Anda mesti membedakan di situnya. Anda harus bisa tahu gimana mengubah hidup orang. Hidup orang itu berubah, bukan yang kayak gimana-gimana, teman-teman. Ada jerawat hilang, itu berubah loh. Sesimpel itu. Kemarin saya punya teman, jualan apa tahu? Jualan cara memperbaiki sepeda. Dijualnya di Afrika lagi. Karena di Afrika banyak sepeda. Jadi pengguna populasi sepedanya cukup tinggi di Afrika Selatan kalau nggak salah. Nah, kemudian ketika dia jualan course itu, aduh saya lupa, itu kira-kira hampir 9-10 tahun yang lalu sih. Dia bisa mendapatkan sekitar $2,000 per month, I think. Per day ya.
$2.000 per day kayaknya. Gila kemarin tuh. Kalau per month mah biasa ya. Per day. Kurang lebih kayak gitu. Saya nggak lupa karena 9 years ago. Tapi $2.000 itu 30 juta loh. Iya kan? Kalau setiap hari 30 juta kan haleluya. Nah, harus se-expert apa nih? Tanya, ini kan ada Abdi yang nanya ya. Ya, Anda bisa ngilangin jerawat nggak? Jadi, saya share step-stepnya nih, teman-teman. Oke, kita gabungin ya sekarang konsep dari tadi ya. Apa sih bedanya LBM dengan DCM? Ini dulu konsepnya. LBM adalah gimana cara Anda ngumpulin orang, kemudian Anda edukasi, kemudian jualan. Oke, itu LBM. DCM adalah produknya, produk digitalnya. Oke, jadi ini adalah produk digitalnya yang Anda jual. Kalau Anda kuasain dua-duanya, LBM dan DCM, haleluya. Ya kan? Saya ngelakuin itu. Maka kalau Anda lihat sendiri sekarang, Trebelio, ya segitu. Trebelio berapa tadi? 2.500. Kalau Anda kali harga 2 juta, ya kurang lebih hampir 5 miliar lah ya. Itu baru dari situ. List building mastery, dulu saya pernah menjual yang namanya dropshipping. International dropshipping. Itu di tahun 2017. Itu kalau nggak salah, saya rada lupa, 2017 dan 4 tahun yang lalu. Kalau nggak salah, in 4 months, sekitar 2,7 miliar. In 4 months. Oke, jadi insane. Kalau Anda lihat angkanya, it's insane. Kapan lagi? Coba Anda mau dapat 1 miliar gitu, gimana caranya? Oke, DCM berarti menggunakan konsep show the dream, sell the how. Correct. Ya, correct. Jadi stepnya kayak begini. Anda sekarang udah tahu dulu ya. Anda sudah paham terlebih dahulu tadi LBM itu apa dan kemudian DCM itu apa. LBM itu adalah cara bikin list dan jualan, maka DCM ini adalah produknya yang akan dijual. Nah, sekarang saya mau ngomongin DCM apa? Digital Course Mastery. Ya, jadi DCM adalah Digital Course Mastery. Nah, sekarang saya pengen share pada Anda step-stepnya secara singkat aja. Jadi LBM, LBM. Kita ngomongin LBM and then DCM. Gimana cara menggabungkannya gitu ya. Gimana caranya untuk meningkatkan list building Anda? Pertama, harus dimulai dengan social media Anda. That's the easiest way. Nah, apa yang harus topik apa? Sebaiknya begini. Apa yang pernah Anda lakukan dan berhasil di hidup Anda? By the way, kata berhasil ini terlalu tinggi kadang-kadang. Bukan berhasil berarti dapat duit banyak, enggak. By the way, ngilangin jerawat itu juga namanya berhasil. Anda kemarin misalkan sulit punya anak. Muter-muter ke sana kemari, 8 tahun habis itu punya anak. Ada caranya, ternyata pakai begini, punya anak. Itu juga namanya berhasil. Jadi keberhasilan orang itu bukan melulu tentang duit atau spot car. Oke, jadi bahkan punya anak itu berhasil. Bahkan bisa masuk, misalkan bisa kampus, bisa kuliah begitu aja, itu sudah termasuk berhasil. Let's say gini, saya seorang ojek online, udah bertahun-tahun, dan akhirnya saya berhasil mengumpulkan uang untuk membuat orang tua saya apa. Itu juga termasuk berhasil. Ya, jadi berhasil itu tidak melulu tentang duit, bisa saja tentang jerawat, bisa saja masuk kampus, bisa saja punya anak, bisa saja saya bisa mengedukasi anak saya supaya disiplin tentang waktu. Itu juga berhasil. Karena banyak sekali di luar sana anak-anak orang yang bahkan tidak disiplin sama sekali. Kalau nggak dimarahin, diteriakin, tidak bergerak. Tapi ternyata ada teknik untuk membuat anak ini bisa kayak begitu. Bayangin guys, kalau teknik Anda benar-benar berhasil, kita ngomong kalau berhasil ya. Kalau nggak berhasil jangan dibuat course, nggak ada gunanya. Ya, jadi kalau Anda memang benar-benar berhasil, Anda jual 500.000 pun, kalau orang itu punya problem anaknya nggak pernah nurut, maka 500.000 tuh menyelamatkan hidup mereka loh. Yang tiap hari harus stres, teriak-teriak anaknya dan sebagainya. Ini problem. Mau live, mau bikin kerjaan, mau bikin list building mastery, anaknya rewel, ini itu, disuruh nggak mau, dan sebagainya. Oke, so, Anda lihat sekarang, Anda pernah berhasil di apa? Yang Anda seneng banget di situ. Kalau Anda benci ya udah nggak usah. Tapi kalau biasanya, kalau misalkan begini nih, kemarin itu, teman saya terkena cancer. Habis terkena cancer, dia mengubah seluruh pola hidupnya, kemoterapi dan sebagainya dilewatin, dan sekarang dia adalah cancer survivor. Oke. Tapi sekarang kalau ngomong sama dia, udah expert banget nah dia.
makanan harus begini, ini harus begini, organik harus begitu. Udah expert lah, karena dia udah kayak ngebacain buku udah banyak banget. So, tugas Anda sekarang menentukan apa nih yang mau Anda, topik apa yang mau Anda panggil, mau Anda pakai nih, topik apa. Berikutnya adalah Anda mulai riset, beli bukunya. Contoh, tadi saya sempat buka di Amazon ya, misalkan. Contoh, kayak misalkan begini. Ada Treat Acne Handbook buat ngilangin jerawat. Kindle Edition. Harga cuma $6. Ya belilah ya, cuma $6. Susah amat sih. Jangan kayak orang susah gitu loh. Ini ada Agus berhasil turunin berat 16 kilo dan hidup sehat. Nah kayak gitu. It's not about Anda expert di bidang kedokteran. No. Anda pernah berhasil apa? Oke. Ya jadi hal-hal sesimpel ini teman-teman. Anda mulai kumpulkan resources-nya. Apapun itu. Buku kayak apa kayak. Mulai kumpulkan. Nggak harus buku juga. Dari Pinterest juga bisa. Dari Google juga bisa. Dari YouTube juga bisa. Dari macam-macam. Oke, jadi macam-macam. Anda mulai sharing di sosial media Anda. The goal adalah, kalau saya ngomong personal branding kok kayaknya berat banget ya. The goal adalah untuk attract people ke your page, ke your Instagram account. Oke, so step one adalah dengan dengan banyak sharing topik tertentu di Instagram Anda atau di YouTube Anda. Terserah, Anda mau YouTube, Anda mau Instagram, it's totally up to you. Oke. Masing-masing tidak sama. Ada orang yang suka pakai foto, ada orang yang suka ngetik blog panjang begitu, ada orang yang suka ngomong kayak saya pakai YouTube. It's okay. Ada Quora juga, thank you Om Ko Wisnu ya. Nah jadi macam-macam, terserah. Sumber banyak, platform pilih satu dulu. Karena nggak gampang bagi banyak orang tiba-tiba harus semua platform masuk. TikTok harus masuk, Clubhouse harus masuk, Clubhouse udah turun by the way this time, and then YouTube harus masuk, kemudian Facebook harus masuk, Twitter, Instagram, meledak nanti kepala. Oke, so step by step, one by one, step by step. Oke, mulai ada sharing sampai orang, oke, caranya begini dong. Dari situ Anda akan mendapatkan feedback. Orang akan mulai nanya. Oke, orang akan mulai nanya kalau jerawat saya begini gimana, kalau jerawat saya begitu gimana, kalau anak saya disuruh ini nggak mau gimana. Dari situ Anda ada feedback. Oke, di mana Anda mulai berkomunikasi dengan audiens Anda. Misalkan, dan ternyata dikasih anak saya kok nggak mau disiplin ya. Saya sudah menerapkan caramu, ternyata tetap nggak mau nih, anak saya begini. Then, you have case study. Maka Anda ngasih ide, coba kalau diginiin, coba kalau digituin. Oke, begitu ada case study itu dan Anda sarankan dan berhasil, wah, berarti Anda punya konten yang bagus nih. Anda bisa membuat di online course Anda bahwa kalau anak Anda A, maka lakukan A. Kalau anak Anda B, maka lakukan B. Kalau anak Anda C, nggak nurut banget, maka lakukan ini. Kayak gitu. Right? Jadi, Anda jadi punya case study banyak, which is good. Nggak ada masalah, which is good. Gitu. Kenapa saya kemarin senang banget ketika mengajarkan digital marketing di DM Elite? Karena begitu banyak orang, pertanyaannya banyak banget, saya jadi mikir nih. Nah, ini feedback banget. Itu yang mengasah ilmu saya juga. Kalau gini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Saya kasih ide, habis itu nanti kapan gitu ya ketemu mereka lagi, ketemu alumni saya, mereka cerita. Dan dulu ini diginiin ternyata berhasil nih gitu. Buat saya kan jadi dapat feedback ya. Nah, itu sebenarnya yang value-nya di situ gitu. Oke, so pertama adalah yang tadi, Anda mulai melakukan posting original content atau konten Anda lah istilahnya ya. Jangan copy paste doang gitu. Copy paste is okay asal Anda mencantumkan sumbernya. It's okay. Oke. Kemudian Anda build your email list pakai Tribelio. Nah, nanti setelah Anda sudah punya list, setiap kali Anda posting, Anda broadcast ke mereka. Ini loh ada posting baru, ini ada posting baru. Lakukan itu rutin. Ingat, konsistensi itu nomor 1. Ada rumusnya nanti teman-teman ya buat ini sukses. Biar Anda bisa dapat 100 juta. By the way, kalau ngomongin kayak 100 juta, maybe bagi Anda ada yang bilang bahwa Dan 100 juta itu gede. Tapi ada yang bilang Dan 100 juta kurang gede. Well, satu course itu bisa menghasilkan memang segituan. Ratusan juta juga bisa sih sebenarnya sih. Oke, jadi don't worry too much. Nah, kemudian gini, Anda mulai email mereka. Konten-konten Anda. Jadi Anda posting, Anda broadcast. Di postingan itu Anda ajak lagi masuk ke list Anda. Jadi ini. Rumusnya tadi ada rumusnya. Jadi rumusnya begini, teman-teman catat dulu ya. Rumusnya begini. Konsisten, community, conversion. Gitu. Always kayak begitu. Konsisten, supaya attract, and then build the community. Begitu ada community, then ada conversion.
3C ya. Konsisten, community, conversion. Oke? Nah, pengen yang 1 miliar, sabar. 100 juta dulu. Kalau 100 juta Anda bisa, maka 1 miliar di depan mata. Oke? Ya, jadi create konten, rutin, konsisten. Habis itu Anda ajak mereka join ke your tribe, ke your community, ke your email list. Di situ, muter terus kayak begitu. Oke? Nah, nanti begitu sudah terjadi ini semua, maka harusnya ketika Anda memunculkan course, itu pasti laku. Why? Karena udah spesifik. Jadi jangan membuat course yang tiba-tiba kayak gini. Ini kesalahannya. Ini konversi itu ya terjadinya transaksi, teman-teman. Ya. Ini kesalahan entrepreneur. Biasanya begini. Kalau saya punya produk, orang akan datang dan beli produk saya. Kesalahan mindset dari entrepreneur. Karena kalau misalkan Anda semudah itu punya produk, maka akan ada terjadi penjualan. Semua orang udah nggak ada yang boncos dong. Semua orang udah laku keras dong. Karena semua orang punya produk. Oke? Nah, maka dari itu jualan harus dipikirin. Disiapkan dulu, baru kemudian produknya ada itu langsung laku. Boom, gitu. Nah, contoh kayak yang saya lakukan. Anda tirulah yang saya lakukan. Do what Danny say. Do what Danny do lah. Terserah, whatever ya. Do what Danny do. Do what Danny say, whatever. Yang saya lakukan kayak begini, saya menjelaskan tentang list building mastery. Jadi kalau list building mastery dan digital course mastery, perhatikan baik-baik. Kalau Anda belum ikutan list building mastery, Anda bisa ikutan list building mastery, listbuildingmastery.id. Oke, kalau Anda sudah ikut list building mastery, maka Anda, apa itu DCM? Digital Course Mastery, coming soon. Maka saya cerita kayak begini, saya membuat relationship with you guys. Saya membangun relationship with you. Sehingga nanti ketika DCM-nya ready, maka akan ada dari Anda yang tertarik untuk beli. Karena dari kemarin, itu sudah banyak yang DM saya, kapan launch, begitu. Kalau saya jualan itu seharga 5 juta saja, 10 orang saya udah dapat 50 juta. 10 orang saya udah dapat 50 juta. Kebayang ya prosesnya ya. Jadi lakukan yang saya lakukan. Jadi saya tidak ngajarin teori, teman-teman. Saya melakukan, habis itu setelah saya lakukan, saya breakdown jadi framework, saya ajarkan. Maka kalau ada belajar, Anda juga amati yang saya lakukan. Jangan cuma lihat teorinya doang. Saya nggak mau jualan teori. Saya pengen menjual transformasi. Bukan menjual informasi. Oke, karena informasi udah banyak. Ya, Anda cari di YouTube banyak. Paham ya? Kalau mau ikutan DCM harus ikutan LBM dulu, jawabannya adalah enggak. Tetapi LBM sangat membantu untuk jualan. Karena balik lagi, kalau Anda punya produk dan nggak tahu cara jualannya, sama aja kan? Anda nggak harus ngomongin DCM deh. Kalau Anda punya produk, apapun, mau suplemen, mau skincare, mau apapun itu, herbal, catering, diet lah, apapun itu, tapi Anda nggak tahu cara jualannya, terus gimana? Ya kan? Maka dari itu, saya menciptakan LBM dan DCM ini sebagai teman kolaborasi. Cara jualannya dan produknya. Oke?